yang dimakamkan, pasti ini akan lebih jauh lagi perbedaannya. Makanya saya sampaikan tadi agar adanya keselarasan aturan antara pusat dan daerah, adanya kesamaan antara data-data yang dimiliki. Berarti ada perbedaan Pak ya untuk mencari sampling korban antara pemerintah dengan ASN? Ada perbedaan. Jadi data-data yang digunakan itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi saya tekankan lagi. Kalau saja hal yang dilakukan Jakarta dilakukan juga oleh daerah-daerah yang lain berdasarkan data yang dimakamkan, maka ini saya sangat yakini bahwa jumlah ini akan bisa 2 kali lipat dengan yang disampaikan saat ini. Seperti itu, akan bisa memberi lebih 2 kali lipat. Jadi kalau saya berharap, ayo pemerintah pusat, pemerintah daerah supaya menyawakan juga SOP-nya, dibuat satu regulasi, dibuat suatu aturan bahwa dasar yang dijadikan perhitungan bukan saja rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan SOP, tetapi seluruh rumah sakit yang menangani hal ini, kemudian melibatkan RT, RW dan kelurahan bagi warga yang terkena COVID-19 yang mengisolasi diri. Jadi datanya secara komprehensif ini sama. Nah, tetapi kan tidak ada edaran, tidak ada himbauan. Hanya data dari rumah sakit saja yang ditunjuk untuk penanganan. Kalau saja seluruh rumah sakit kemudian melibatkan infrastruktur dari dekat RT, RW, kelurahan dan sebagainya untuk warganya yang mengisolasi diri, ini saya yakin datanya akan sama. Jadi saya ulangi lagi bahwa data yang sebenarnya, kalau saja apa yang dilakukan di Jakarta mengacu dari data yang dimakamkan dengan cara pemulasaran korban COVID-19, ini bisa lebih 2 kali lipat daripada yang ada. Tadi kan Abang Andika bilang menghitung dari jumlah korban yang meninggal. Tapi apakah sesungguhnya benar itu korban meninggal karena COVID-19 atau bukan sih? Kalau mengambil data dari yang meninggal lagi, apakah benar itu? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa penanganan pemulasaran atau pemakaman untuk korban COVID-19 ini kan berbeda. Nah, yang didata oleh pemerintah provinsi yaitu pada saat proses pemakaman itu sesuai dengan SOP korban COVID-19. Nah, disinilah data bisa dilihat. Tidak ada satu keluarga pun juga yang ingin keluarganya dimakamkan dengan cara penanganan pemakaman COVID-19. Tidak ada satu keluarga pun juga. Tetapi karena ini merupakan korban dari COVID-19, korban corona ya akhirnya keluarga juga ya sudah mengikuti protap tentang bagaimana pemulasaran pemakaman karena korban COVID-19. Jadi data ini itu berdasarkan proses pemakaman yang dilakukan oleh pihak dinas pemakaman, dinas pertamanan dan hutan. Seperti itu. Jadi saya berharap bahwa ayo pemerintah pusat, walaupun otonomi masing-masing ada di daerah kabupaten kota, tetapi pemerintah pusat bisa mengajak dari pihak pemerintah kabupaten kota dan provinsi agar di dalam memperoleh data yang sama, yang akurat, menggunakan pola-pola yang sama juga. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa kenapa perbedaan datanya ini begitu? Hanya Jakarta yang diambil contoh misalnya. Kenapa? Ya sekali lagi bahwa rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah yang memberikan report laporan, sementara rumah sakit yang tidak ditunjuk tidak memberikan laporan, sementara masyarakat atau korban yang sedang isolasi diri tidak ada juga laporan. Nah ini makanya kita berharap adanya penyelarasan supaya sama persis. Nah kita sekarang di region. Nah Anies kan sama juga Sri Sultan katanya sampai ingin meminta transparansi data red zone, seperti apa sih sebenarnya? Ini menarik red zone. Kalau saya melihat red zone ini akan menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Di saat salah satu wilayah dikatakan ini red zone, kemudian wilayah tersebut akan terisolasi, apalagi kalau red zone-nya tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, anggaplah kecamatan, yang mana kecamatan ini dikatakan red zone, satu contoh Kelapa Gading yang sekarang sudah cukup banyak, itu red zone, maka ini akan terisolasi pertama. Yang kedua, warga masyarakat yang ada di Kelapa Gading, mereka itu secara psikologis akan terganggu. Kalau sudah terganggu, kemudian imunnya akan mengalami penurunan.
Makanya saya juga melihat bahwa kok tidak ada standarisasi yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini untuk mengkategorikan bahwa daerah ini masuk red zone. Standarisasi yang saya maksud adalah bahwa apakah bisa dikatakan suatu daerah dikatakan red zone apabila sudah ada orang yang meninggal. Berapa yang meninggal baru bisa dikatakan red zone. Kemudian berapa yang positif baru bisa dikatakan ini red zone. Sekali lagi ini belum ada yang mengatur, belum ada aturannya. Nah, jadi kalau saya sampaikan bahwa jangan terlalu cepat mengatakan ini red zone sementara tidak memiliki standarisasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, karena itu akan menimbulkan kepanikan bagi masyarakat, ada beban psikologis bagi masyarakat yang daerahnya dikatakan red zone, yang secara otomatis akan mengurangi imun yang ada dalam. Jadi saya berharap terkait masalah adanya red zone tentunya ada yellow zone juga dong. Daerah kuning hati-hati. Nah, yang kuning ini yang hati-hati kategorinya seperti apa? Apakah di situ hanya ada PDP-nya? Tadi dikatakan berapa jumlah PDP baru bisa dikatakan yellow zone kayak gitu? Ini kan harus jelas. Nah, ini belum ada aturan yang benar-benar menjelaskan bahwa kategori red zone apabila korban yang meninggal sudah ada sekian, kemudian yang positif ada sekian, ini belum diatur. Jadi saya berharap pemerintah pusat maupun provinsi jangan terlalu cepat mengkategorikan suatu wilayah sebagai red zone tanpa memiliki standarisasi yang baku yang ditetapkan bersama-sama dan berlaku untuk di seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Jadi ini juga saya berharap bahwa ya pemerintah pusat lebih berhati-hatilah untuk menetapkan ini red zone, kemudian lebih berhati-hati lagi menyamakan persepsi, menyamakan misi dan menyamakan database yang digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya jumlah yang positif, berapa sebenarnya jumlah yang sudah meninggal dunia. Dan ini tidak usah malu, ini bukan aib kok. Ini bukan aib untuk menyampaikan itu. Ini akan sekaligus mengukur seberapa besar kemampuan pusat dan daerah untuk penanggulangan wabah ini. Tentunya kemampuan di bidang keuangan, seluruh resources harus dikerahkan semuanya untuk penanggulangan. Termasuk satu hal, pemindahan ibu kota, baiknya anggarannya cukup besar, jadi dialokasikan dulu lah untuk penanganan ini. Dan nggak usah khawatir nanti ibu kota akan pindah kembali kalau itu sudah dituangkan di dalam GBHN. Itu harapan saya. Lalu tadi kan masalah anggaran ya harus dibalikkan maksudnya. Berarti apa sih yang sebenarnya di zona merah ini membutuhkan anggaran tuh gimana sih? Saya sih melihatnya seperti itu. Pada saat disebutkan ini zona merah, otomatis anggarannya, AKD-nya dan sebagainya itu tentunya akan lebih dibandingkan daerah-daerah yang lain. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi, standarisasinya apa? Tolak ukurnya apa suatu daerah bisa dikatakan itu zona merah? Kalau hanya untuk supaya anggarannya itu bisa lebih banyak dibandingkan yang belum dikategorikan sebagai red zone, apakah ini dipikirkan, dipertimbangkan faktor psikologis masyarakat yang ada di daerah tersebut kalau dikatakan itu sebagai red zone? Apakah dipikirkan bahwa secara mental, secara psikis ini akan terganggu yang otomatis mengurangi imun? Jadi tidak cukup, jangan sampai ada pemikiran bahwa kalau sudah dikategorikan ini sebagai red zone, kemudian anggaran otomatis berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Tapi pikirkan juga faktor-faktor yang lain. Ini menurut saya lebih penting. Beban psikis masyarakat sudah terisolasi, sudah mengisolasi diri, sudah keluar peraturan yang baru supaya tidak keluar rumah dan sebagainya. Tiba-tiba wilayah yang dikatakan red zone supaya anggaran lebih banyak digelontorkan tanpa standarisasi aturan yang jelas. Standarisasinya apa sehingga bisa dikatakan ini daerah red zone. Jadi kalau saya sendiri bisa masih menjelaskan sebenarnya standarisasi radio itu seperti apa sih seharusnya sebenarnya? Nah ini ya, kalau saya pikir di pusat ini banyak orang cerdas, banyak orang pandai. Kalau kita mengatakan dari sisi politis saja, dari sisi politis, kita bisa juga lihat dari sisi keuangan, kita bisa lihat juga dari sisi kesehatan dan sebagainya. Kalau standarisasi masalah red zone, saya pikir itu pusat yang lebih memahami lah, lebih mengetahui. Oh ini dikategorikan red zone. Kenapa?
Red zone juga ditentukan dengan jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduknya, saya kasih perbandingan lah. Jumlah penduduk dalam satu kecamatan yang 1000, kemudian ada satu yang positif, kemudian ada satu yang meninggal, dengan jumlah penduduk yang dalam satu kecamatan 10.000, ada 1-2 yang positif, 2 yang meninggal, apakah ini bisa disamakan? Kan tidak bisa. Artinya bahwa komparasi ini untuk menetapkan suatu daerah sebagai red zone dilihat dari jumlah penduduk, dilihat dari tingkat kesejahteraan juga. Nah, ini baru bisa ditetapkan bahwa ini masuk dalam status red zone. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, dan tentunya saya yakin pemerintah pusat harus ini sudah